Ingin gabung timnas Indonesia ditolak FIFA. Dibukanya keran pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia menimbulkan euforia di tubuh pecinta sepak bola tanah air. Banyak dari mereka yang menjadi talent scouting dadakan mencari pemain keturunan yang eligible memperkuat timnas Indonesia. Sekalipun ada yang mempunyai darah Indonesia, namun tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi memperkuat skuad Garuda. Seperti pemain yang baru-baru ini mengatakan ketersediaannya untuk dinaturalisasi dan bergabung timnas Indonesia, yaitu bek PSV Eindhoven Ryan Flamingo. Pemain ini sedang ramai diperbincangkan pecinta sepak bola di Indonesia karena disebut-sebut memiliki darah Indonesia dan bisa dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Media Belanda Football Premier mengklaim Flamingo tak hanya berpeluang membela timnas Belanda, tetapi juga Suriname dan Indonesia. Bukan cuma itu, dalam sebuah unggahan di Instagram, Ryan Flamingo memberikan komentar dengan emoji bendera Indonesia, yang langsung memicu spekulasi mengenai kemungkinan ia membela timnas Indonesia. Netizen Indonesia pun banyak yang mendukung dan berharap sang pemain dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Akan tetapi ada satu hambatan signifikan, yaitu garis keturunan yang terlalu jauh. Ryan Flamingo memiliki keturunan Indonesia melalui nenek moyangnya di Suriname, negara yang terkenal dengan komunitas keturunan Jawa. Ini berarti garis keturunannya melebihi 3 generasi yang bertentangan dengan syarat FIFA untuk perpindahan federasi. Syarat FIFA menyatakan bahwa garis keturunan harus sampai ke kakek atau nenek, bukan buyut. Oleh karena itu, kesempatan untuk Ryan Flamingo dinaturalisasi cukup tipis. Ya, satu-satunya kemungkinan bagi Ryan Flamingo untuk bisa bermain di timnas Indonesia adalah dengan bermain di Liga Indonesia selama 5 tahun. Dan itu pasti sangat berat untuk dia, karena saat ini ia bermain di klub besar Liga Belanda yang juga klub besar di Eropa. Martin Paes bikin bangga Indonesia. Kiper andalan timnas Indonesia Martin Paes baru saja mendapat penghargaan Save of the Year MLS 2024 atau penyelamatan terbaik di Major Liga Soccer 2024. Penghargaan ini tentu mencetak sejarah baru. Kiper asal Indonesia yang pertama meraih penghargaan Save of the Year di MLS. Prestasi ini melengkapi performa apik Paes secara individu bersama Dallas di MLS 2024. Paes berhasil membuat 118 penyelamatan dan 5 clean sheet yang menjadi catatan terbaiknya sejak bergabung dengan Toros, julukan FC Dallas. Selalu menyenangkan untuk mendapat penghargaan. Itu penyelamatan yang bagus, kata Paes dalam sebuah pernyataan dikutip dari Dallas News. Jika ada turnamen yang lebih tinggi, kenapa kita harus butuh AFF? Belum lama ini, ada wacana memanggil pemain utama senior timnas Indonesia yang berlaga di Eropa untuk bermain di ASEAN Cup, yang dulunya bernama Piala AFF. Kita tahu bahwa Sintayong memang belum pernah menjuarai Piala AFF di timnas senior. Tapi cobalah kita renungkan sejenak. Timnas senior kita saat ini sedang fokus untuk lolos ke Piala Dunia. Selain itu, rasanya juga sulit memanggil pemain timnas yang ada di Eropa, karena Piala AFF tidak masuk kalender FIFA dan itu membuat jadwal bentrok dengan kompetisi liga di Eropa. Lebih lanjut, ini juga akan jadi pertaruhan besar jika para pemain timnas senior berlaga di Piala ASEAN Cup 2024. Kita sama-sama tahu bahwa timnas Indonesia satu grup dengan Vietnam. Kalian tahu sendiri, para nguyen ini sangat iri dengan pencapaian timnas Indonesia saat ini. Bisa saja mereka akan bermain lebih kasar dari sebelum-sebelumnya. Dan ini akan beresiko cedera pada pemain kita yang sedang fokus di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong sendiri merasa bingung, apakah trofi Piala AFF mesti dimenangkan timnas Indonesia atau tidak. Ia pun meminta pecinta sepak bola tanah air untuk melihat ajang yang lebih besar seperti Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia zona Asia, atau Piala Dunia.
ketimbang pusing memikirkan gelar juara Piala AFF 2024. Jujur saya tak tahu timnas Indonesia perlu juara Piala AFF atau tidak. Satu yang pasti, AFC lebih besar ketimbang AFF, kata Sintayong kepada awak media. Saya memohon kepada semua pihak, jangan terfokus ke AFF, namun majukan diri agar kami bisa menatap ajang yang lebih tinggi levelnya seperti AFC atau FIFA, lanjut pelatih asal Korea Selatan tersebut. What I want, I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be